terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada saya. Jadi perkenalkan, nama saya Maria Elizabeth Munalisna. Saya dari Kusna tingkat 2, khususnya di jurusan Kesehatan Gigi. Jadi di sini saya ingin memberikan penyuluhan atau motivasi atau arahan tentang mengenai karies gigi. Jadi kan kemarin saya sudah periksa giginya Bapak toh. Habis itu di situ lebih banyaknya ke lubang gigi. Jadi kalau bahasa medisnya itu dinamakan karies gigi, kalau bahasa keseharian kita di rumah itu biasanya namanya lubang gigi. Jadi sebelum itu Bapak pernah tahu tentang lubang gigi? Jadi ini saya ingin memberikan penyuluhan. Ini saya bagikan leafletnya, nanti Bapak baca. Yang pertama itu pengertian. Jadi karies gigi itu adalah kondisi di mana lapisan keras di luar gigi atau email terkikis oleh bakteri yang memproduksi asam. Hal ini dapat menyebabkan lubang kecil pada gigi dan dapat merusak jaringan gigi yang lebih dalam apabila tidak segera ditangani. Contohnya seperti ini Bapak. Terus yang kedua itu penyebab terjadinya karies gigi. Itu yang pertama, makanan dan minuman. Itu sering mengonsumsi makanan manis, bakteri mendapatkan energi dari makanan manis yang masuk ke dalam mulut. Ketika sering mengonsumsi makanan manis, bakteri akan memiliki lebih banyak energi untuk menghasilkan asam. Selain itu, gula yang menempel di gigi juga mempermudah pembentukan plak dari bakteri. Terus yang kedua itu kurangnya kebersihan mulut. Itu tidak menyikat gigi dan membersihkan mulut secara teratur dapat menyebabkan penumpukan plak. Ya. Terus yang ketiga itu akibat dari karies gigi. Itu yang pertama itu bau mulut. Terus yang kedua itu nyeri pada gigi pada saat tidur atau pada saat makan dan minum. Contoh makan panas atau makan dingin, minuman yang dingin. Terus yang ketiga itu terlihat tampak jelas gigi berlubang dan gigi tidak cantik lagi dan tidak bagus dipandang. Itu contohnya seperti bapaknya gigi ada banyak lubang di situ. Terus yang keempat, cara mencegah karies gigi. Yang pertama itu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Itu aturan yang rutin itu 2 kali sehari. Terus yang kedua itu menggunakan benang gigi. Jadi di sini benang gigi itu bukan benang yang untuk kita jahit, tapi ada benang khususnya. Bapak nanti tinggal beli di Alfamart. Nanti setelah makan atau sesudah makan, nanti Bapak langsung bersihkan dengan benang gigi itu. Nanti tinggal tarik di bagian sela-sela giginya itu. Ya. Terus yang ketiga itu makan makanan yang menyehatkan gigi, contohnya buah-buahan yang berair. Terus sayur-sayuran hijau itu bagus. Terus yang keempat, kontrol kesehatan gigi 6 bulan sekali di klinik terdekat. Jadi kalau usianya Bapak itu kan harus 6 bulan sekali setahun supaya giginya Bapak itu tuh tetap bersih. Dari Bapak itu saja penyuluhan dari saya atau arahan dari saya. Mungkin di sini Bapak ada pertanyaan. Lubang gigi ini. Ya. Lubang gigi ini andai kata kita tidak tambah, itu gimana? Yang mana? Lubang gigi kan ada lubangnya. Misalnya kalau kita atau kita tidak bersihkan. Begini Bapak, kalau seandainya lubang gigi ini kalau tidak ditambal, itu gigi ini Bapak ini bukan cuma kayak harus berpatokan cuma di gigi saja. Kalau gigi kita kalau rusak, itu akan mengakibatkan ke kayak penyakit-penyakit lain, penyakit sistemik. Ya, jadi itu tuh gigi itu bisa berdampak ke penyakit paru-paru, penyakit jantung. Jadi kalau lubang gigi itu kalau kita tidak atasi, kalau tidak ditambal, tidak atur dengan baik, itu akan mengakibatkan mengalir ke penyakit sistemik. Jadi kalau seandainya ada lubang gigi, kita harus menanganinya. Baik Bapak, itu saja penyuluhan dari saya. Tapi di sini saya ada tambahan cara mendemonstrasikan cara menyikat gigi yang baik dan benar, supaya Bapak tahu sampai di rumahnya cara menyikat gigi yang baik dan benar. Ini saya contohkan pakai pantun gigi Bapak ya. Jadi di sini pertama kan kita kumur dulu, habis itu kita oleskan pasta gigi, lalu setelah itu sikat gigi bagian depan. Itu dengan cara turun naik, maksimal itu 8 kali.
8 kali. Tulunai saja bagian depan. Setelah itu gigi bagian belakang itu bicara diputar minimal sampai 8 kali. Kiri kanan sama. Diputar. Ini gigi bagian luarnya. Setelah itu gigi bagian dalamnya. Gigi bagian dalamnya, kalau di bagian belakang kita tarik keluar begini. Begini sampai 8 kali. Rahang atas dan rahang bawah sama. Setelah itu gigi bagian depan. Kalau gigi bagian depan untuk bagian sini itu ditarik keluar atau tarik ke atas begini. Kalau rahang atas ditarik ke bawah ini. Jadi setelah kita sikat gigi, kita usahakan harus sikat gigi juga dengan lidah. Tapi ini saja tidak ada. Tapi kalau ada nanti sikat gigi, bapak lidah harus disikat. Kalau lidah kita berjamur nanti akan mengakibatkan penyakit juga. Jadi jangan lupa kita sikat lidah juga, tarik keluar. Jadi itu saja penyuluhan dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.